Pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberi kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 26 sampai 30. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara kepadanya dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Saulus tinggal bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan berani mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka berusaha membunuh dia. Ketika hal itu diketahui oleh saudara-saudara seiman, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ mengirim dia ke Tarsus. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 27. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara kepadanya dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Renungan hari ini berjudul Cara Pandang Barnabas. Bagi pengikut Tuhan kala itu, Saulus adalah sosok mengerikan. Sangat membenci Kristus, gemar memburu pengikutnya, bahkan menganiaya mereka. Ketakutan jemaat Yerusalem terhadap Saulus sungguh dapat dimengerti. Tetapi Barnabas menerima dia. Barnabas tahu sisi gelap hidup Saulus, tetapi dia perhatikan juga sisi lain, sisi baru hidup Saulus. Barnabas tidak memandang Saulus hanya dari satu sisi, tetapi selengkapnya, kekurangannya juga kelebihannya, perlawanannya kepada Kristus juga pertobatannya yang menjadikan dia saksi Kristus yang tangguh. Kepada para rasul, Barnabas menunjukkan sisi lain hidup Saulus, sisi sangat penting yang belum mereka lihat, agar mereka pun memandang Saulus seperti ia memandang tokoh itu, memandang Saulus selengkapnya dan menerimanya. Apa yang kita lihat? Cara Barnabas memandang sesama, tidak lupa ada kekurangan dan kesalahan, tetapi tidak menjadikan itu alasan untuk menolak. Tidak buta terhadap reputasi buruk yang ada, tetapi tidak membiarkan itu menghapus pengakuan dan apresiasi atas perubahan dan kebaikan yang memang nyata. Menyadari kekurangan sesama, namun tidak mengurangi kesediaan untuk menerimanya sebagai saudara, bahkan teman sekerja.
Betapa teduh cara Barnabas menatap sesama. Betapa sejuk cara dia memandang orang lain. Betapa penuh cinta cara hidup yang dia hidupi. Seandainya banyak orang, juga kita, memandang sesama dengan cara pandang seteduh Barnabas memandang sesama, damai di bumi tak terlalu jauh dari kita. Hal yang kita butuhkan bukan ketidakpercayaan atau perpecahan, melainkan kesediaan untuk menerima. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565008880 atas nama Yayasan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.